Ya, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh kembali beribadah. Walaupun cara beribadah kita lagi-lagi berbeda, masih sama seperti minggu lalu. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Namun kakak yakin dan percaya, kalau kita anak Tuhan, kita mau beribadah, kita betul-betul mau beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita bersyukur, kita yakin dan percaya bahwa itu semua berkat pertolongan dari Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih kalau Engkau sungguh luar biasa kami boleh hadir di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami, pada sekolah minggu kami dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun sertai kami, agar sekiranya kami boleh beribadah dengan baik, untuk betul-betul mau memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan, mendengarkan cerita tentang Alkitab, mari kita menyanyikan pujian Yesus itulah satu-satunya. Let's go. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dari Tuhan melalui doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kembali kami boleh hadir di hadapan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan selaku anak-anak-Mu untuk dapat mendengarkan cerita Kitab-Mu ini dengan baik, dapat mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati juga kakak pembimbing yang akan menceritakan firman-Mu, agar sekiranya dapat menceritakan firman-Mu betul-betul sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, oke, perkenalkan, saya adalah Petrus, Simon Petrus. Saya adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dan saya selalu bersama-sama dengan Yesus. Bahkan, ketika Tuhan Yesus pergi di Taman Getsemani, saya menemani dia bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Saya bersama-sama dengan Yakobus dan Yohanes menemani Tuhan Yesus untuk berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap. Nah, saya akan menceritakan kepada kalian apa yang terjadi sebenarnya kepada Tuhan Yesus setelah dia ditangkap di Taman Getsemani. Setelah dia ditangkap di Taman Getsemani, Tuhan Yesus kemudian dia dibawa ke Mahkamah Agama. Nah, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus di Mahkamah Agama? Mahkamah Agama, di sana Tuhan Yesus diadili. Bahkan Mahkamah Agama yang seharusnya menjadi pengadil, justru bersama dengan imam-imam kepala, mereka membuat sebuah kesaksian palsu tentang Tuhan Yesus. Mereka buat kesaksian-kesaksian yang salah tentang Tuhan Yesus. Satu tujuan mereka, yaitu supaya Tuhan Yesus dia dihukum mati. Karena kesaksian-kesaksian palsu yang dibuat oleh imam-imam besar, imam-imam kepala, itu didengarkan oleh orang-orang banyak pada saat itu. Akhirnya orang-orang banyak pun ikut mengolok-olok. Bahkan ada yang
meludahi Tuhan Yesus. Bahkan tentara, prajurit pada saat itu ikut juga bersama-sama dengan orang-orang banyak di situ, meludahi, mengolok-olok, bahkan sampai memukul Tuhan Yesus. Saya melihat, wah, Tuhan Yesus sangat tersiksa, Tuhan Yesus sangat menderita pada saat itu. Tapi satu hal yang saya lihat bahwa Tuhan Yesus dia tidak melawan. Dia tidak melawan atas apa yang dilakukan oleh orang-orang banyak itu. Nah, sementara saya saksikan Tuhan Yesus dia diolok-olok, dia disiksa. Tiba-tiba ada orang yang datang bertanya kepada saya. 3 kali pertanyaan yang sama saya dapatkan dari orang-orang yang berbeda pula. 3 kali. Nah, pertanyaannya itu cuma satu. Mereka bertanya kepada saya, bukannya kau ini salah satu dari dia? Bukannya kau ini salah satu muridnya? Kau yang selalu bersama-sama dengan dia, dengan Yesus? Karena kau orang Galilea, saya yakin sudah pasti kau bagian selalu sama-sama dengan dia, dengan Yesus. Nah, pada saat itu apa yang saya katakan? Saya tidak tahu apa yang kalian katakan. Saya tidak mengerti apa yang kalian katakan. Saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu maksud dari perkataan kalian. Nah, pada saat itu 3 pertanyaan itu datang kepada saya mengatakan bahwa saya tidak tahu apa yang kalian katakan. Dan ketika saya menjawab untuk yang ketiga kalinya, saya mendengar bahwa ada suara ayam berkokok. Dan ketika saya mendengar suara ayam berkokok, saya baru teringat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini kepada saya. Kau Simon Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Terus sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Dan ketika saya teringat, dan pada saat itu saya teringat, astaga, apa yang sudah saya lakukan? Saya mengatakan bahwa saya tidak mungkin melakukan hal itu, saya tidak mungkin menyangkal Tuhan Yesus. Ternyata betul bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa saya sudah menyangkal dia sebanyak 3 kali. Saya sangat menyesal atas apa yang saya sudah lakukan. Saya sangat menyesal bahwa saya tidak mengakui bahwa saya adalah murid Tuhan Yesus. Padahal seharusnya sebagai murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan dia, saya mau mengakui itu. Bahwa ya betul saya adalah murid dia. Tapi saya tidak melakukan itu karena saya merasa takut pada saat itu. Saya merasa takut untuk mengakui bahwa saya adalah murid Tuhan Yesus. Nah, kalian tahu setelah Tuhan Yesus berada di mahkamah agama, mereka kemudian prajurit-prajurit bersama dengan orang-orang pada saat itu kemudian membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pontius Pilatus. Nah, di sana apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Lagi-lagi di sana Tuhan Yesus dia diadili. Tapi Pontius Pilatus yang menjadi pengadilan pada saat itu, dia mengatakan bahwa saya tidak temukan apa kesalahan orang ini. Saya tidak menemukan bahwa orang ini mempunyai kesalahan. Tapi orang-orang banyak di situ yang sudah terhasut oleh perkataan-perkataan imam-imam kepala mengatakan bahwa dia harus disalibkan, Yesus harus disalibkan, Yesus harus disalibkan. Dia yang sudah mencela Allah, dia yang harus disalibkan. Akhirnya karena desakan orang-orang yang sangat banyak, adik-adik, karena desakan orang yang sangat banyak bahwa Yesus itu harus disalibkan, harus mati, akhirnya Pontius Pilatus pun angkat tangan. Pilatus angkat tangan dan dia mengatakan bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap darah Yesus, terhadap darah orang ini. Dan akhirnya setelah itu orang-orang pun setelah itu Pilatus pun menyerahkan Yesus kepada orang-orang banyak yang ada di situ. Nah, kalian harus tahu satu pesan saya yang merupakan murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan dia, ketika saya dihadapkan suatu tantangan untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah, bahwa betul saya adalah murid Tuhan Yesus dalam keadaan yang sangat sulit, saya tidak berani untuk mengakui itu. Kalian harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat merindukan kita mau datang mengakui kesalahan kita. Tuhan Yesus sangat merindukan bahwa kita mau menyesal atas apa. Kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan merindukan kita untuk menyesal atas apa yang sudah kita lakukan, atas kesalahan yang kita lakukan. Tuhan merindukan bahwa kita mau betul-betul menyesal bahwa Tuhan, saya menyesal bahwa saya sudah melakukan sebuah kesalahan. Ampunkan saya Tuhan, ampunkan saya atas kesalahan saya. Tuhan sangat merindukan hal seperti itu, bahwa kita betul-betul mau datang dengan sungguh-sungguh mengakui kesalahan kita. Oke, demikian cerita kakak. Amin.
kita sudah mendengarkan tentang cerita firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa Tuhan sangat merindukan kita sebagai anak-anaknya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mau datang kepada Dia, kita mau mengakui, kita mau menyesali bahwa betul kita sudah melakukan kesalahan kita. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah boleh memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti, Tuhan. Tuhan, pada saat ini kamu mau datang berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan datang sebagai dokter yang tak kelihatan, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsinya, agar daripada itu teman kami boleh memperoleh kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami di dalam pekerjaannya, Engkau menjaga mereka, Engkau tuntun sertai mereka, Tuhan. Di dalam keseharian mereka, kiranya Engkau memberikan mereka selalu kesehatan, dan ajar mereka untuk menjadi orang tua yang mengajar kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap pemerintah kami dari provinsi sehingga ke tingkat bawahannya, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap menteri kami, yang kiranya mereka boleh bekerja dengan tanggung jawab yang penuh dan betul-betul bekerja sesuai dan seturut dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, Tuhan. Terlebih khusus kami berdoa untuk masalah yang dihadapi dunia saat ini, Tuhan. Tentang masalah tentang penyebaran virus COVID-19, Tuhan, atau Corona, Tuhan. Kiranya Tuhan, masalah ini, virus ini dapat diatasi secepat mungkin. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan campur tangan di dalamnya, Tuhan. Kami berdoa untuk segenap tenaga medis, dokter, perawat, yang merawat orang-orang yang terpapar virus ini, Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka selalu kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka selaku tim medis, perawat, dan juga dokter, Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mungkin sudah terpapar virus ini, Tuhan. Kiranya kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, agar daripada itu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami landaskan semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mulai beribadah. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.